Saya lanjutkan pembacaan firman. Terimalah orang yang lemah imannya tanpa mempercakapkan pendapatnya. Yang seorang yakin bahwa ia boleh makan segala jenis makanan, tetapi orang yang lemah imannya hanya makan sayur-sayuran saja. Siapa yang makan, janganlah menghina orang yang tidak makan, dan siapa yang tidak makan, janganlah menghakimi orang yang makan, sebab Allah telah menerima orang itu. Siapakah kamu, sehingga kamu menghakimi hamba orang lain? Entahkah ia berdiri, entahkah ia jatuh, itu adalah urusan tuannya sendiri. Tetapi ia akan tetap berdiri karena Tuhan berkuasa menjaga dia terus berdiri. Yang seorang menganggap hari yang satu lebih penting daripada hari yang lain, tetapi yang lain menganggap semua hari sama saja. Hendaklah setiap orang benar-benar yakin dalam hatinya sendiri. Siapa yang berpegang pada suatu hari yang tertentu, ia melakukannya untuk Tuhan. Dan siapa makan, ia melakukannya untuk Tuhan, sebab ia mengucap syukur kepada Allah. Dan siapa tidak makan, ia melakukannya untuk Tuhan, dan ia juga mengucap syukur kepada Allah. Sebab tidak ada seorang pun di antara kita yang hidup untuk dirinya sendiri, dan tidak ada seorang pun yang mati untuk dirinya sendiri. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan, dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali, supaya ia menjadi Tuhan, baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup. Tetapi mengapakah engkau menghakimi saudaramu? Atau mengapakah engkau menghina saudaramu? Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Allah. Karena ada tertulis, demi aku hidup, demikianlah firman Tuhan, semua orang akan bertekuk lutut di hadapanku, dan semua orang akan memuliakan Allah. Demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungjawab tentang dirinya sendiri kepada Allah. Demikian firman Tuhan. Karena itu, janganlah kita saling menghakimi lagi, tetapi lebih baik kamu menganut pandangan ini. Jangan kita membuat saudara kita jatuh atau tersandung. Aku tahu dan yakin dalam Tuhan Yesus bahwa tidak ada sesuatu yang najis dari dirinya sendiri. Hanya bagi orang yang beranggapan bahwa sesuatu adalah najis, bagi orang itulah sesuatu itu najis. Sebab jika engkau menyakiti hati saudaramu oleh karena sesuatu yang engkau makan, maka engkau tidak hidup lagi menurut tuntutan kasih. Janganlah engkau membinasakan saudaramu oleh karena makananmu, karena Kristus telah mati untuk dia. Apa yang baik yang kamu miliki, janganlah kamu biarkan difitnah. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Karena barang siapa melayani Kristus dengan cara ini, ia berkenan pada Allah dan dihormati oleh manusia. Sebab itu marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun. Janganlah engkau merusakkan pekerjaan Allah oleh karena makanan. Segala sesuatu adalah suci, tetapi celakalah orang jika oleh makanannya orang lain tersandung. Baiklah engkau jangan makan daging atau minum anggur, atau sesuatu yang menjadi batu sandungan untuk saudaramu. Berpeganglah pada keyakinan yang engkau miliki itu bagi dirimu sendiri di hadapan Allah. Berbahagialah dia yang tidak menghukum dirinya sendiri dalam apa yang dianggapnya baik untuk dilakukan. Tetapi barang siapa yang bimbang, kalau ia makan, ia telah dihukum karena ia tidak melakukannya berdasarkan iman. Dan segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah dosa. Demikian firman Tuhan. Ya, terima kasih. Terima kasih Bu Sarma, silakan Pak Paul. Ya, haleluya. Firman Tuhan selalu baru setiap pagi bagi orang-orang yang tidak hidup di dalam ritual dan simbol, tetapi selalu setia dengan yang real. Ya, selalu setia dengan firman Tuhan yang tertulis, yang mencari kehendak Tuhan yang sempurna, yang selalu haus ya akan kebenaran yang sempurna, yang benar, bukan yang buatan manusia. Sebab ritual dan simbol-simbol, jangan ini, jangan itu,
Itu adalah bagi orang-orang yang tidak mengenal Allahnya dengan sungguh-sungguh. Hah? Pak Pendeta, nggak kenal Allah dengan sungguh-sungguh dong, banyak aturannya. Iya, gereja-gereja sudah bikin torahnya masing-masing. Jangan ini, jangan itu, jangan nonton TV, jangan ini, jangan beli Bitcoin, jangan beli, wah segala macam dengan segala macam torahnya. Ya. Nah, ada lagi yang bilang, perpuluhan harus ke gereja, harus perpuluhan, harus ini. Wah, semua Pak Pendeta bikin torahnya sendiri masing-masing. Ya, ayo berbahasa roh, teriak yang keras bahasa roh. Saya tidak anti berbahasa roh, ingat saya juga berbahasa roh. Tetapi saya tidak mengumbar bahasa roh itu di muka umum tanpa ada orang yang menerjemahkannya atau punya karunia menerjemahkannya, tapi bukan ngarang. Saya pernah dipaksa untuk menafsirkan bahasa roh ya. Ya, oke, Pastor Paulus akan menerjemahkannya. Gundulmu pean. Disuruh menerjemahkan, dipaksa. Pastor Paulus sudah. Tuh, saya mumet kalau orang begini. Ini orang baru, saya bilang, Ibu baca Alkitab ya. Oh, Alkitab salah. Yang benar adalah wahyu langsung dari Roh Kudus. Lah itu gundul peang. Nah inilah, didikan-didikan yang begini sudah susah lurusinnya. Karena dia sudah merasa yakin. Ya. Nah, tetapi terus, saya tekan terus. Ya dia mau diajar boleh, enggak ya terserah. Ya kan? Terserah. Ya, orang ini mendapat tekanan yang luar biasa dari gerejanya, ya. Nah, dia jiwa baru, tapi kebanyakan peraturan. Ya kan? Kebanyakan peraturan, akhirnya dia nggak tahan. Nah, itulah sebabnya saya tidak suka ngasih aturan-aturan. Loh, saya mau kawin lagi, ya boleh saja, enggak apa-apa. Loh, saya mau cerai, ya boleh, enggak apa-apa. Saya mau kawin sama orang Islam, ya boleh, enggak apa-apa, emang kenapa? Ya kan? Suka-suka dia, resiko dia yang nanggung kok. Cuman kalau nanya ke saya, sebaiknya jangan. Ya kan saya kasih aturannya, saya kasih apa namanya yang sebenarnya di dalam Alkitab. Saya nasihat gini loh bijaknya. Tetapi nasihat ini bisa dilakukan dengan syarat-syarat lagi tertentu. Misalnya nih, oh, saya nggak mau cerai. Saya bilang, ini ada orang mau cerai. Saya bilang jangan cerai. Loh, jangan cerai itu dia imannya nyampe enggak? Kalau imannya enggak nyampe ya jangan, ya suruh cerai saja. Masa orang nggak bisa suruh hidup setengah mati sama orang yang macam begitu, yang udah enak bikin muntah, dipaksa. Ya jangan. Dia imannya nggak nyampe kok. Dulu saja mau menikahnya aja beli putus kok. Ya kan? Belinya saja nggak pakai garansi, belinya dulu kok. Ya kan? Dulunya nggak tahu, nggak jelas dari mana. Dulu kenapa kamu seneng sama dia? Iya, dia ngerokok, saya ngerokok. Wih, keren ini cewek. Pakai kacamata, pakai Ray-Ban, saya pakai Ray-Ban. Wah, selera kita sama. Pakai Levi's, saya pakai Levi's. Wah, cowboy. Iya kan? Wah, ternyata sama-sama tukang dugem juga, jago dansa juga. Ya udah. Begitu itunya hilang semua, manusia hilang ya pahit semua. Ternyata ya satunya cowboy, ya cowboy tembak-tembakan tiap hari di rumah gelut. Lalu gimana Pak? Iya sekarang kamu mau nggak siap untuk perubahan itu? Nggak siap, ya udah cerai saja. Iya kan? Kamu apa ya terserah kamu mau apa. Kamu nggak siap kok. Kamu nggak siap disalib kok. Ya, tapi anak-anak gimana lah? Ya kan anak-anak yang nanti disalib buat kamu. Konsekuensi udah tua itu loh. Jadi jangan memaksa Tuhan untuk menyetujui apa yang kamu mau. Tapi juga Pak Pendeta jangan memaksa jemaat untuk memaksakan apa yang Tuhan mau buat mereka. Nggak bisa juga. Karena ada kondisi dan prakondisinya. Orang ini Pak, saya mau menikah sama orang Islam, ya boleh saja. Loh, tapi menikahnya cara Islam, ya boleh saja. Ya kan? Dia aja belum lahir baru, kenapa harus dipaksa harus menikah dengan orang Kristen lagi? Saya pernah dipaksa untuk memberkati pernikahannya orang, harus diberkati supaya ini begini begitu. Emang harus diberkati? Enggak harus. Yang penting kamu kecatatan sipil, udah nggak berzina. Kalau berzina itu kamu sudah sama dia,
ya kamu masih janjian lagi sama orang lain. Nah itu berzina itu namanya. Ya tapi istri saya yang lama belum, nah itu berzina, ya kamu beresin dulu sama yang lama. Mau menikah kok belum beres-beresan sama yang lama, beresin dulu. Sama yang lama belum beres, ini lanjut lagi. Jangan beresin, ngomong baik-baik kita selesai. Lalu kamu menikah lagi. Resiko tanggung sendiri, jangan salahkan Tuhan. Itu begitu ya, itu aturannya begitu. Semua ada konsekuensinya. Bukan benar salah, bukan dosa nggak dosa. Semua ada konsekuensinya. Tuhan mau yang terbaik untuk kita. Tuhan inginkan yang termulia, yang terbaik, yang manis. Semua yang indah buat kita. Tetapi semua ada pilihannya. Anda harus tetap di situ dalam kasih karunia itu. Nah, kalau kita lihat ceritanya Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego yang ada di Babel, dan dengan cerita kita orang Kristen hari ini agak berbeda ya tadi ya. Nah, cerita Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego itu sebenarnya lanjutan ya, lanjutan dari tadi ya, raja-raja tadi. Kan mereka dibuang, mereka diangkut. Nah, zaman Raja Yoyakin. Nah, kemudian Daniel melanjutkan. Makanya saya lompat ya, nggak ketal. Kalau nanti belajar Tawarik, nanti kita mundur lagi sejarahnya. Nah, ya nanti kita habis Daniel, nanti kita Esra, Nehemia, terus Esther, ya. Baru kita belajar Ayub, ya, Ketuvim ya. Baru kita belajar Ketuvim dan Nafiim, kita para nabi. Kita belajar yang historis dulu, semua cerita. Daniel sebenarnya juga sebuah Ketuvim ya, prosa. Tetapi apa namanya, ada sejarahnya, gitu ya. Jadi kita bikin urutan sejarah dulu, ya. Mbak. Oke, internetnya ada bagus ya. Mas saya nggak ngerti kenapa tiba-tiba mandek tadi gambarnya. Nah, jadi saudaraku, ya, kalau Anda melihat cerita Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego ini, mereka kan diangkut, ya, diangkut ke Babel sebagai pemuda yang lugu, ya kan. Tetapi mereka orang-orang pembelajar. Biasanya kalau bagi orang Yahudi kalau bilang belajar, bukan biasanya ya, tetapi menjadi tradisi. Namanya orang belajar berarti dia belajar Torah. Kalau dia pintar, berarti dia pintar sekali, terbukti dengan cara menghafal Torah dan bagaimana cara dia belajar dari para rabi ini. Ya. Makanya ada sekolah nabi, ada sekolah imam gitu ya, dan mereka adalah orang-orang ini. Orang-orang yang kemudian ada penjurusannya masing-masing ya, ada ilmu ukur, geometri. Kata geometri itu, ilmu ukur itu sebenarnya dari kata gematria ya. Kata geometri, Anda kan kita belajar ilmu bangun ruang itu kan, geometri itu kan. Sebenarnya itu berasal dari kata gematria, yaitu setiap huruf Ibrani itu ada angkanya. Nah, Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego ini termasuk orang-orang ini, ya, orang-orang sains juga. Makanya mereka juga belajar ilmu astronomi, mereka belajar ilmu perbintangan, mereka belajar ilmu nujum. Ada ya, sekolah para nabi itu dengan mengamati kondisi-kondisi mereka belajar nujum, tapi bukan nujumnya orang-orang Cina yang sio-sio itu feng shui, bukan. Ya, apa namanya, geomansi, bukan ya. Bukan nujumnya orang-orang Jawa Primbon, bukan. Bukannya tukang tenung, bukan. Tetapi mereka basicnya dari Torah. Karena di dalam Torah itu ada pardes dan gematria. Nah, nanti kalau masuk dalam kabalahnya, itu bisa buat ngeramal orang, kabalah itu ya. Ngeramal orang, nama hidupnya orang itu. Namanya siapa, nanti karakternya kayak gitu. Makanya Tuhan Yesus suka sekali ganti nama orang. Ya. Karena namanya siapa nanti hasilnya begitu tuh. Nah, itu ada hitungannya juga, ada kabalahnya, ada hitungan orang itu. Jadi orang-orang ini belajar semua. Nah, nanti ada yang ekstrim kabalah. Nah, itulah sekte-sekte sesat Yahudi. Ekstrim banget, juga fanatik banget dengan kabalah ya. Wah, itu salah satu sekte yang dianggap sesat. Nah, kan masing-masing menganggap orang lain sesat. Saduki dianggap sesat, harus segala macam ya. Biasa itu begitu. Itulah sekte-sekte. Nasrani itu ya, dulu kita sudah belajar ya, Kisah Rasul 24 ayat 5, bahwa orang Nasrani, Nasarene, itu juga adalah salah satu sekte dari Yudaisme.
Jadi kita asalnya adalah sekte dari Yudaisme. Ya, asalnya itu tadi sekte. Makanya kalau kita kembali ke Kisah Rasul 15, ada 4 hal. Walaupun orang-orang Kristen non-Yahudi tidak usah disunat dan tidak perlu melakukan apa yang tertulis di dalam Torah, tetapi 4 hal ini yang harus dilakukan. 1, nggak boleh makan darah. 2, tidak boleh makan makanan berhala, bekas berhala. 3, tidak boleh makan binatang yang dicekik, anjing yang digebukin, itu ya. Itu nggak boleh. Atau makan binatang yang mati, bangkai, nggak boleh. Pokoknya binatang yang matinya nggak dikucurkan darahnya itu nggak boleh dimakan, maksudnya begitu ya. Termasuk bangkai itu nggak boleh. Yang keempat, tidak boleh poligami. Kalau bilang tidak boleh cabul itu sejak zaman Ezra Nehemia, pengertian cabul itu adalah tidak boleh poligami. Ya, karena sejak zaman Ezra Nehemia itu nggak ada poligami, mereka semua monogami sampai dengan hari ini. Ya, nanti menghasilkan ayat-ayat perceraian itu tadi. Ya. Nah, jadi saudaraku, si Daniel, Sadrah, Mesah, Abednego ini masuk di dalam pembuangan ke Babel dan mereka diarak ke sana, mereka belajar bahasa Kaldeans ya, bahasa Kaldeans, bahasa Kastim. Karena berbeda ya dengan bahasa Aramaik. Tetapi secara umum seluruh dunia saat itu berbahasa Aramaik. Makanya kalau nanti lihat di Daniel 2 sampai Daniel 7 itu berbahasa Aram. Ya, nanti dikatakan waktu raja ngimpi, dia ngomong-ngomong nanti pakai bahasa Aram, ya ngomongnya. Tetapi mereka juga berbahasa dengan dialek lokal, bahasa Kaldeans. Itu semua rumpun bahasa Sumerian. Ya, kalau bilang Suryani saya bingung ya. Itu Sumerian, ya Sumerian. Jadi Suryani itu loh. Itu bahasa Sumerian itu adalah bahasa Assyria kuno, ya. Itu bahasa Sumerian, bukan bahasa Suryani itu bahasa apa ya? Kata-kata Suryani itu mungkin Bambang Dursena nggak tahu dari mana itu ya. Tapi yang benar itu Sumerian ya. Nanti ilmunya namanya Sumeriologi. Ya, orang-orangnya namanya orang-orang Sumerian. Kita semua asal usulnya dari ini, orang-orang Sumerian ini. Ya, dari Sumerian ini lahirlah bahasa Aram, bahasa Kaldeans, ya, bahasa Parsi. Lahir bahasa-bahasa itu ya, bahasa Parsi, bahasa Aram, bahasa Kaldean, bahasa Ibrani, ya kemudian dari bahasa Aram lahirlah bahasa Arab, ya dari bahasa Aram lahirlah bahasa Arab, gitu ya urutannya. Nah si Daniel, Sadrah, Mesah, Abednego itu masuk ke dalam pembuangan dengan tradisi yang berbeda. Mengapa Daniel, Sadrah, Mesah, Abednego tidak mau makan makanan yang najis? Ya, karena mereka punya satu kultur. Ya. Mereka sudah ngerti masalah itu. Mereka dibuang karena mereka tidak setia kepada Yehova. Sehingga supaya mereka jangan hilang seperti saudara mereka orang Israel Samaria, mereka tidak boleh kehilangan jati diri kulturnya itu. 1, monolatri, Yehova. Mereka tidak menyembah politeis, ya, tapi mereka monolatri, monoidolatri, ya, menyembah banyak sekali dewa-dewa di muka bumi, mereka menyembah satu Yehova. Kedua, hasil dari okultnya itu menghasilkan sebuah kulturnya mereka. Dan mereka jaga kultur itu dengan luar biasa. Kalau enggak, mereka akan hilang. Nanti kalau kita lihat di pasal-pasal yang terakhir, ya mereka menjaga 70 tahun. Daniel membaca nubuatannya Yeremia, gulungan kitab Yeremia, nubuatannya 70 tahun. Dan Daniel tunggu itu 70 tahun itu. Ya. Dan dia jaga. Daniel ini kan penjaganya orang-orang Yahudi. Daniel, Sadrah, Mesah, Abednego. Dia penjaga orang Yahudi, dia jaga supaya jangan sampai mereka hilang. Ya, supaya jangan hilang. Sebab akan sangat bahaya sekali kalau sampai hilang. Ya, kalau sampai mereka berubah kulturnya. Okultnya berubah, kulturnya berubah. Makanya Daniel, Sadrah, Mesah, Abednego, mereka mati-matian. Mereka tahu mereka lah penjaga kaum Israel, penjaga orang-orang Yahudi ini. Supaya jangan hilang.
supaya mereka bisa kembali. Ya, makanya kultur itu penting, sebuah kultur. Ya, nah lalu bagaimana dengan agama-agama dunia? Agama-agama dunia mengajarkan kultur. Buddha, Hindu, ya itu adalah sebuah kultur. Ya, bagaimana dengan Islam? Apalagi Anda kalau mau jadi Islam kudu jadi Arab, ya kan? Tetapi kalau Anda ingin menjadi orang Kristen, kultur kita bukan kultur ritual dan simbol fisik. Nah, kultur yang Anda bangun harus kultur yang ada di dalam, bukan yang di luar. Makanya yang tolong tampilin Yohanes 13 ayat 35. Ya. Makanya kultur yang dibangun kita, yang kita bangun sekarang ini adalah inner man-nya kita, manusia di dalam kita. Anda mau bangun kultur apa? Kristen itu sudah lintas budaya. Tidak masalah dengan budaya. Hari ini kalau di zaman Daniel, ya, Anda yang namanya Yudaisme, namanya juga Yudaisme. Maka Anda harus menjadi orang Yahudi. Makanya ada proselit menjadi orang Yahudi. Ya, proselit Yudaisme adalah proselit menjadi orang Yahudi. Anda menjadi Yahudi. Ya, tetapi kekristenan bukan proselit menjadi orang Yahudi. Tetapi kekristenan adalah sebuah perubahan, konversi akal budi. Itu yang Anda beritakan, bukan kultur. Yuk ke gereja main musik, jumbrang, kubrak, nyeblak, olala bebe. Ya kan? Enggak, bukan. Di sini tuh sering ya, kalau saya itu, kamu kok pergi ke gereja itu toh? Karena ayah baptis dari anak saya kan dari gereja Protestan yang kuno banget ya. Lebih kuno daripada GKI. GKI itu asalnya dari sini, Protestante Kerk Nederland. Dulu saat saya di Jerman, saya juga ke gerejanya ke ini ya, ke Lutheran ya, ke gereja Lutheran. Kuno banget yang kayak gereja Katolik ya. Nampak the Father, the Son, the Holy Geist. Dia bikin begitu tanda salib itu ya. Gereja Kristen itu kuno banget. Wah, itu tadi. Terus Anda merasa yang itu, wah itu gereja mati, nggak ada Roh Kudusnya. Bukan, ya. Itu salah sama sekali. Hari kita gereja ada Roh Kudus dengan tidak ada Roh Kudus. Itu di framing sama pendeta-pendeta gereja karismatik. Lalu sama pendeta-pendeta reform dibalas lagi. Itu pendeta sesat semua itu, kata Stephen Tong kan. Pendeta sesat semua katanya Stephen Tong. Balik dibalas kan. Nah, akhirnya gerombolannya Benny Hinn dengan gerombolannya Stephen Tong saling berbalas pantun kan. Tapi dua-duanya salah. Dua-duanya salah. Menurut saya, dua-duanya salah. Karena baik gerombolannya Benny Hinn maupun gerombolannya Stephen Tong, dua-duanya salah tapi dua-duanya benar. Bukan berarti saya mau di tengah, nggak urusan saya mau di tengah, kayak mau di apa, saya nggak urusan. Tetapi yang pasti adalah, yang dibangun itu adalah metanoia. Salahnya orang karismatik adalah mereka tidak membangun metanoia dengan benar. Salahnya mereka, orang karismatik tadinya, kita akan keluar dari ritual dan simbol, tetapi akhirnya mereka bikin ritual bahasa roh itu tadi. Ya, bikin ritual jeblak-jeblak itu juga ritual ya. Oh enggak Pak, itu alamiah. Iya, tapi kalau di gereja kalau ngejeblak-jeblak kan belum mantap kan, belum maut kan. Walaupun jeblak-jeblaknya dibikin jeblak sampai pada penjut semua kan. Kan begitu kan, bikin ketawa-ketawa, ngekek-ngekek, nggak karu-karuan. Itu kan itu hipnotis ya, itu hipnotis. Ada orang-orang yang tanpa sadar bisa begitu. Ya, saya dulu pernah cerita ya, saya sebagai seorang marketing, ya, saya tanpa sadar saya punya karunia itu. Saya punya talenta itu untuk menghipnotis orang. Makanya ketika saya menjual satu produk, caranya saya bikin 4P-nya itu tadi ya, produk, price, place, posisinya itu adalah untuk menghipnotis orang sehingga orang itu tertarik. Ya, contoh misalnya kalau Anda datang ya, Anda punya barang, masuk ke toko,
Anda jualan apa? Ya, Anda jualan alat elektronik. Ya, maka Anda harus kelihatan profesional. Jangan rapi kayak kalau Anda di Eropa jualannya kudu rapi, kudu kayak showroom yang bagus. Tapi kalau Anda di Indonesia, kalau bikin showroom yang bagus nggak laku. Anda kudu bikin kayak di Glodok, ditumpuk semuanya. Itu profesional, barangnya banyak, tokonya rame banyak. Ya, harus begitu. Itu contoh ya, itu hipnotis ya. Itu bagaimana orang yang lewat terus orang tertarik, itu terhipnotis, dia masuk. Itu udah kayak dicucuk tuh. Masuk ke toko. Ya, bikin pameran misalnya. Bikin pameran itu jangan di mall, bikin pameran di depan toko yang paling rame. Itu contoh, itu yang pertama kali ngajarin bikin pameran di toko yang paling ramai itu saya ya. Pola itu ya. Dulu kan orang pameran selalu di mall. Saya bilang salah. Bikin pameran itu di depan toko yang paling ramai. Untuk support toko itu supaya jualan barang kita. Ya, bikin pameran itu jangan di mall, salah. Di depan toko. Orang kan mau beli barang, mau beli TV, mau beli handphone, mau beli komputer, mau beli apa, masuk dibalik. Nah, itu sama seperti itu. Hipnosis ya. Dialih tadinya saya mau beli merek Philips jadi merek Samsung, dibelokin karena sudah tertarik lihat SPG-nya cantik-cantik, semok-semok, udah belok, wih, dicawel sama SPG-nya, di rumah dipesenin sama istrinya, Pak Philips, sampai sana Sung, jadi Samsung, SPG-nya bilang Samsung, atau sebaliknya, kan begitu kan? Bukan masalah barangnya lebih bagus, nggak ada barang lebih bagus, mereka semua mati-matian bikin barang bagus ya. Itu kan masalahnya adalah hipnotis. Gereja melakukan itu, baik yang terutama gereja karismatik ya, terutama ya, kalau saya bilang itu yang memang kelewatan sekali ya. Lalu apa yang mau kita lakukan, saudara? Yuk kita berhenti dengan semua ritual pemujaan simbol-simbol, bersihkan pikiran kita. Metanoia itu lebih penting. Ya, dalam beberapa hal saya setuju dengan orang reform dalam masalah metanoia ya. Orang reform itu dia bangun ya sistem berpikirnya. Walaupun akhirnya orang reform pun terjebak di dalam dogma lagi. Dogma, kalau nggak bapak gereja, pokoknya salah tafsirnya. Makanya orang reform nggak maju-maju teologinya. Mandek muter-muter di situ, bapak gereja terus. Bapak gereja sudah mati, bapak gereja saja bahasa Ibrani lebih pintar saya daripada bapak gereja. Ya kan? Bapak gereja itu, hampir semua bapak gereja itu tidak bisa bahasa Ibrani ya. Kalau Anda tahu Athanasius yang mengajarkan Trinitas itu, dia nggak bisa bahasa Ibrani loh. Uskup Dominikan itu yang debat sama Rabai Nachmanides itu nggak bisa bahasa Ibrani. Wah, diolok-olok sama Rabai Ramban itu ya, Moses ben Nachmanides itu. Diolok-olok sampai kan, kamu gimana? Kamu baca Alkitab ngarang ini kamu. Uskup Dominikanya di Prancis ya tahun abad ke-12 itu. Itu ada di kelas evangelis, kita belajar semua cerita-cerita itu ya. Nah, yang paling benar itu Anda ke Roma 12 ya. Balik, berubahlah oleh pembaharuan budimu. Tujuan kita menjadi pengikut Kristus adalah supaya akal budi kita dirubah, metanoia. Kita pernah belajar metanoia ya, kapan hari itu ya, 2 minggu yang lalu atau kapan hari itu ya, dulu ya. Metanoia, perubahan akal budi. Kalau Anda ingin keluar dari masalahmu, kalau Anda ingin diberkati, yang pertama Tuhan rubah, yang kalau mau cara Tuhan adalah metanoia. Kalau Anda mau caramu sendiri, yang pakai mujizat. Tapi setelah itu Anda tinggalkan Tuhan lagi. Mujizat itu hanya trigger. Kenapa Tuhan seringkali nggak kasih mujizat? Sudah, mujizat yang paling benar adalah metanoia. Orang mau dirubah pikirannya, itu mujizat itu. Orang watak di bawah ngurek, watak digawa mati, bawa ngurek dengan bawa mati itu. Wataknya orang itu kan. Nggak bisa. Makanya orang kere terus. Makanya kamu sial terus. Makanya kita selalu lagi bolak-balik jatuh. Bolak-balik bangkrut. Bolak-balik kawin. Coba Anda ya, saya pernah bilang ya, sekali mungkin orang lain yang salah, 2 kali. Yang ketiga jangan-jangan kita yang salah loh. Tapi kita nggak mau introspeksi. Ya udah, terserah. Metanoia, keajaiban. Metanoia adalah sebuah mujizat.
Makanya Tuhan Yesus berkata, kerajaanku bukan dari dunia ini. Kalau bilang kerajaan Allah itu datang, kerajaan Allah itu maksudnya adalah metanoia. Ya, mentalnya itu loh. Banyak orang Kristen mentalnya mental ngemis, mental kere, minta. Kalau minta sekali, tapi kalau minta itu mental kere. Saya kan bilang minta, saya bilang kolektor diakonia. Tapi kalau minta, ngemis, jangan. Makanya saya nggak pernah minta buat diri sendiri. Itu beneran ya. Saya berhenti minta untuk diri sendiri. Tuhan ajari saya. Ya selama 1 tahun terakhir, nah di dalam masa pacekliknya saya, dalam masa kesalahannya saya, pertobatan itu, setahun Tuhan ajari saya dan istri saya ya, untuk tidak meminta-minta dan tidak berhutang. Ya, 1 tahun diajari. Sampai kita melihat, itu metanoia dulu. 1 tahun Tuhan ajari metanoia. Sampai nggak ada kata hutang dan tidak ada kata minta dalam kamus ini. Metanoia, ya, baru Tuhan kasih kelimpahan. Mulai terobosan. Bagaimana dengan Anda? Ya, Anda siap dengan metanoia? Nanti dulu Pak Pendeta. Oh, saya bukan pendeta, saya pastor. Saya gembala ya. Teladanilah saya seperti saya meneladani Kristus. Metanoia. Makanya Tuhan Yesus bilang, kamu akan dikenal sebagai muridku, ya bukan karena kamu punya ritual dan simbol-simbol, tapi kalau kamu saling agape satu sama lain. Itu bagian dari metanoia. Itu awal metanoia, kamu harus punya agape. Ya. Kamu harus punya kasih. Kalau mental untuk minta, itu artinya Anda sedang berusaha mengambil keuntungan dari orang lain. Itu bukan agape. Oh, saya masuk ini karena mau lobby ke sana. Saya masuk ke sana karena mau deketi orang ini. Saya ke sana karena ada gebetan. Itu bukan agape. Nanti Anda akan kecewa dan Tuhan akan proses itu. Sampai metanoia. Karena nanti yang dihukum di neraka apa? Kan akal budi kan? Anda kalau orang berdosa, tidak menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tidak mengalami pendamaian dengan Tuhan Yesus, melalui penebusan Tuhan Yesus, Anda kemudian masuk ke Hades, dunia orang mati. Yang dihukum kan apa? Jiwanya kan? Akal budinya kan? Kemudian masuk dari Hades pergi ke neraka, ke Gehenna. Jiwanya kan kekal di sana. Akal budinya kan? Makanya pembaharuan akal budi itu penting. Yang tolong buka Roma 12 ayat 2 yang 1 dan 2 ya, 1 dan 2. Iya, kalau enggak ayat 2-nya saja deh. Jadi ini terakhir ya, ayat terakhir ya. Nah, udah lebihan 5 menit. Jadi yang paling penting dalam hidupmu adalah ya, metanoia. Jangan sampai buah pertobatanmu tidak menghasilkan metanoia itu. Jangan bilang pendeta 4 miliar itu sudah metanoia, belum. Kalau dia sudah metanoia, dia tidak akan pakai jam tangan 4 miliar. Saya turunkan ya, bukan 15 miliar lagi ya. Karena Pak HW komplain terus sama saya. Nyari jam tangan 15 miliar. Kalau 4 miliar ada itu Daytona itu ya. Ayat 2. Roma 12 ayat 2. Ya, jadi yang paling penting itu metanoia itu. Bukan ritual-ritual, simbol-simbol boleh nggak boleh. Kalau Anda sudah metanoia, ya Anda tidak akan bercerai. Kalau Anda sudah metanoia, ya, Anda tidak akan serampangan kalau makan. Kalau Anda sudah metanoia, Anda akan tidak serampangan kalau bicara. Anda kalau sudah metanoia, Anda nggak akan serampangan ketika melakukan pilihan-pilihan dalam hidupmu. Karena apa? Karena kita nggak mau serupa dengan dunia ini. Saya mau berubah dengan metanoia. Sehingga dapat membedakan manakah yang kehendak Allah. Inilah, kita mau cari terus, kita mau senangkan Tuhan terus. Ya, apa yang baik, yang berkenan dan yang sempurna. Ya, tapi saya pernah ketemu orang ya, gimana? Mau jadi ikut kelas evangelis enggak? Aku tak tanya kehendak Tuhan dulu ya. Gundulmu peang. Aku tak tanya kehendak Tuhan dulu ya. Nah itu retorika. Gimana?
Jadi ikut retret enggak? Aku tak tanya Tuhan dulu ya. Tuhan jawabnya apa? Dia bingung. Sejujurnya dia bohong. Tuhan bicara, saya bohong. Ya, enggak begitu. Nah, kapan Tuhan bicara? Sudah diajari ya, rema. Ya, rema itu adalah Tuhan bicara. Ya kan? Melalui dari logos yang bergema jadi rema, itulah suara Roh Kudus. Apakah kepenuhan Roh Kudus? Kepenuhan Roh Kudus adalah kepenuhan dengan rema yang luar biasa. Bukan kerasukan. Bukan kayak orang kerasukan, wah gitu matanya melotot balik-balik. Terus Anda berbahasa roh. Bukan, itu bukan kepenuhan Roh Kudus, itu kesurupan itu. Trans. Enggak ya. Karena Roh Kudus itu tertib, tenang. Gitu ya. Jadi penting. Nanti besok kita lanjut lagi tentang metanoia. Dari Daniel ini cerita tentang metanoia ya. Daniel ini, kitab Daniel ini cerita metanoia. Nanti kita belajar di Daniel ini tentang metanoia terus. Ya, makin dalam tentang metanoia. Tuhan Yesus memberkati.